Baik tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya ingin menunjukkan perjalanan saya daripada tol kampung hutan kampung, tol hutan kampung yang berada di Kota Star menuju ke Jitra ya tuan-tuan. Ini adalah perjalanan daripada tol hutan kampung ya. Mana siapa-siapa teman-teman rakan-rakan yang rindu area Jitra ini, mungkin ada kenangan di area Jitra. InsyaAllah dengan melihat video ini Anda akan dapat melihat bagaimana situasi di area Jitra ya. Apalagi selepas pilihan raya umum ke-15 Malaysia ini, sudah 3-4 hari ini tidak ada keputusan. Jadi oleh tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menunggu keputusan siapa Perdana Menteri terbaru, untuk kita rakyat Malaysia ini, untuk rakyat kecil biasa nih, dah tunaikan tanggung jawab Anda sebagai seorang pemilih. Anda dah tunaikan, maka mandat Anda sudah bagi kepada ahli-ahli parlemen, dan mandat sudah dibagi. Karena mandat yang Anda bagi kepada ahli-ahli parlemen tidak mencukupi, mereka sekarang dibuat pening oleh pilihan tuan-tuan. Karena tuan-tuan hanya memberikan sebahagian, sedikit-sedikit, bukan memberi kemenangan yang mutlak kepada salah satu bakal-bakal Perdana Menteri Anda. Jadi kita melihatlah sekarang mereka harus diuji lagi untuk bekerja sama, membuat gabungan di antara parti satu dengan parti yang lain ya. Inilah rakyat Malaysia yang semakin lihai, semakin pandai, semakin tak tahulah macam mana Malaysia ni ya. Malaysia jangan main-main ya, karena rakyat sangat matang sekali apabila mengundi, bahwa mereka tidak kira siapapun calon-calon, walaupun dia adalah seorang veteran, adalah seorang yang hebat dalam berpolitik dan memiliki nama yang besar. Namun di Malaysia ini rakyat, terutama di area Langkawi ya, rakyat Langkawi pun, saya pun tak sangka, saya pun tak menjangka bahwa Tun Dr. Mahathir kehilangan uang deposit sebagai wakil parlemen di Langkawi ya. Baik tuan-tuan, dan kita juga dapat melihat putra daripada Tun Dr. Mahathir sendiri juga kehilangan uang deposit di Kubang Pasu ya, yaitu tempat yang saya duduki di Kubang Pasu ini, area Kubang Nipah ya semua, kehilangan deposit. Uang deposit, satu kursi pun tak dapat tuan-tuan. Baik, lagi saya akan membahas lagi politik ya, yang pada mana politik di Malaysia ini terpaksa akur dengan pilihan rakyat. Walaupun rakyat Malaysia memberi mandat kepada ahli-ahli parlemen, namun tidak secara mutlak ya. Harus bekerja sama di antara Pakatan Nasional, Perikatan Nasional bersama Perikatan Nasional dan bersama Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ini adalah pertembungan politik yang mungkin sebelum ini mereka cakap PHS tak bagus, PN tak bagus, BN tak bagus. Sekarang pening dibuat oleh rakyat Malaysia sendiri karena dipaksa akur untuk membuat kerajaan gabungan ya, di antara PN, BN dan Pakatannya. Baik tuan-tuan, ini analisis saya sebagai seorang TKI di Malaysia ya. Saya melihat ini adalah satu kebijakan rakyat Malaysia yang begitu tahu tentang politik ya. Karena saya melihat sendiri dan merasakan sendiri, ternyata rakyat Malaysia walaupun dia duduk lena beberapa puluh tahun, karena dengan politik yang stable, yang bijak, yang kita semua tahulah, pembangunan dan juga makan kenyang ya, mereka tidak luput dari untuk berpolitik ini ya. Karena kita sudah tahu bahwa undi mereka pada PRU 15 ini tidak menentukan mana-mana calon mereka
yang akan menang dengan mudah untuk membentuk kerajaan ya. Tetapi di satu-satu tempat mereka sangat matang. Bahkan di Perlis sendiri ya, di Perlis Indra Kayangan sendiri, yang saya tidak menjangka Datuk Syahitan Kasim akan dibuang daripada Barisan Nasional, dan akhirnya dengan pembuangan Datuk Syahitan Kasim untuk sekarang ini menerajui negeri Perlis dengan kemenangan yang bergaya, yaitu 14 kursi ya, daripada 15 kursi yang dipertandingkan. Ini adalah kemenangan yang 100% ya, sambil menikmati pemandangan tuan-tuan. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa jangan bermain-main dengan ahli politik yang sudah mempunyai nama. Dan bila engkau sudah menjadi ahli politik, jangan main-main dengan undi kuasa rakyat ini ya, akan dibuang serta-merta. Seperti itu Dr. Mahathir, bahkan uang deposit pun tak lepas ya. Kalau nak beli kopi pun sekarang nak buat macam mana kan, kuasa tak ada, kursi tak ada. Dan kita juga boleh melihat daripada Zahid Hamidi sendiri, apapun tak ada ya, kursi hanya 30 kursi ya. Ini sangat memalukan bagi sebuah kerajaan Barisan Nasional yang begitu besar. Dan saya juga akan mengkritik lagi salah satu daripada PAS ya. Walaupun PAS memiliki banyak kursi, mendapatkan banyak kursi, namun ini tidak lepas daripada gabungan daripada dengan Perikatan Nasional. Ini juga sangat saya sayangkan sekali, karena PAS adalah salah satu partai yang kuat di sebelah timur ya, di pantai timur. Namun terpaksa akur bergabung dengan Perikatan Nasional sebagai sebuah partai yang baru ya, partai yang baru. Seharusnya kalau mereka bertanding menggunakan logo PAS, maka PAS akan lebih menyerlah dan dapat membuat keputusan ya. Ini harus berani. Selepas ini PAS harus lebih confident ya, karena kita semua tahu PAS adalah salah satu kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh oleh sesuatu partai-partai yang lain. Bahkan mereka sanggup bekerja sama dengan partai kecil di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan hanya 2 tahun saja penubuhan partai, dan sudah mendapatkan 70 kursi parlemen ya. Dan saya akan menyebut lagi daripada Pakatan Harapan ya. Menurut saya ikhtiar yang dilakukan oleh Pakatan Harapan ini sangat menjadi ya, karena kita tahu walaupun PKR sendiri tidaklah dominan, yaitu dengan hanya mengandalkan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, namun ada DAP yang begitu menyerlah pada pemilihan kali ini, mendapatkan 40 kursi parlemen ya di Malaysia. Bahkan ini adalah salah satu pencapaian DAP di bawah Anthony Locke ya, Anthony Locke Siofuk ya, yang begitu menyerlah di bawah kepemimpinannya. Walaupun ini adalah salah satu jentera daripada DAP yang menyerlah sekali lah ya dengan Anthony Locke Siofuk ini. Saya melihat sendiri, dan ini adalah satu pertemuan politik yang semua orang tidak menjangka bahwa kekalahan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri ya. Kita lihatlah gerakan tanah air tidak menyerlah sama sekali. Bahkan saya boleh mengatakan hanya mengandalkan daripada Tun Dr. Mahathir sendiri, sampai berucap, sampai semuanya ya, semuanya. Bahkan saya sebagai rakyat asing ya, kalau saya mendengar sendiri apa yang dibincangkan oleh pengerusi daripada gerakan tanah air, tidak ada satu isu-isu yang begitu meyakinkan kepada pengundi. Dan juga putra daripada Tun Dr. Mahathir sendiri, Mukris Mahathir ya, tidak dapat memberikan aura yang semangat bila berpidato itu. Akhirnya rakyat pun tahulah, ini kalau tidak ada backing ground, backing ayahanda dia, maka dia tidak bisa menyerlah sama sekali. Ini adalah satu cabaran bagi Mukris Mahathir ya. Jangan hanya berharap, berpangku tangan mengharapkan daripada image ataupun magnet daripada ayahandanya ya. Beliau harus berjuang
beliau harus menunjukkan bahwa dia seorang politik yang pandai, seperti daripada muda ya, saya Sajid ya, muda dan berbakat menjadi seorang politik. Baik tuan-tuan, ini saja perbincangan politik yang ingin saya bagikan kepada tuan-tuan. Dan pada analisis saya, maka Pakatan Harapan akan membentuk kerajaan dengan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Ini tiga analisis. Tiga partai besar ini akan bekerja sama. Mereka akan meninggalkan GPS dan GRS ya. Ini analisis saya pribadi, karena saya tahu bahwa semua orang yang masuk dalam bidang politik ini tidak akan berani untuk meninggalkan satu kursi pun. Maka dia akan masuk, walaupun sebelum ini mereka saling membuat tuduhan dan saling membenarkan diri sendiri ya. Ini salah satu analisis saya. Baik tuan-tuan, terima kasih karena undi Anda sudah Anda wakilkan, mandat Anda sudah wakilkan kepada parlemen. Maka tuan-tuan harus bersabar menunggu keputusan. Dia orang akan jumpa dengan siapa, dia orang akan berpakat dengan siapa. Tunaikan, Anda sudah menunaikan tanggung jawab Anda sebagai seorang pengundi. Kita tunggu dan lihat ya. Semoga tiga gabungan parti ini akan kekal ya, hingga ke 5 tahun ke depan. Dan kita sudah tahu di Indonesia pun terjadi seperti itu. Sebelum ini apabila daripada gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang akhirnya akur dengan daripada PDI Perjuangan, dari sini kita boleh melihat yaitu Joko Widodo dan juga Prabowo sudah berpesta kemenangan ya, dan berbagi kursi yang sedap ya. Ini harus menjadi contoh ya. Ini harus menjadi contoh bahwa kita tidak boleh fanatik di dalam berpolitik. Dan saya belajar daripada pengalaman rakyat Malaysia ini. Mereka bijak membuat pilihan, dan kini tanggung jawab ahli politik ataupun parlemen untuk membuat kerajaan gabungan ya. Ini adalah tugas yang sangat mencabar sekali di PRU 15 kali ini. Baik tuan-tuan, terima kasih. Saya Muhammad Rodhi bin Jason, orang Indonesia yang selalu ingin tahu politik di Malaysia ini ya. Ini saya akan mencari-cari lagi di area Perlis selepas PRU 15 nih ya. Selamat bagi para yang menang, bagi para calon-calon yang menang, dan tetapkan perjuangan bagi para calon-calon yang kalah. Jangan menyerah bahwa ini hanya sementara ya. Tunjukkan prestasi tuan-tuan dan puan-puan semuanya bagi para calon-calon ya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan Nasional, hidup rakyat. Perikatan Nasional, bersih stabil. Pakatan Harapan, apa dia tuh? Pakatan, kita boleh. Dan inilah slogan-slogan. Semuanya membawa kita kepada semangat berpolitik ya. Ada cita-cita yang baik, ada nation yang baik. Semuanya tergantung kepada masing-masing. Apakah akan selalu menjadi seorang politik yang betul-betul mewakili rakyat ya, membuat keadilan dan membuat kestabilan untuk negara. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Muhammad Rodhi ini ya. Terima kasih. Nah, inilah perjalanan ke Bukit Wang ya. Di sini kita akan makan dulu. Ada kedai makan di sini ya.
Cantik nih kedai makan di sini ya.